Penerbangan terakhir telah lepas landas. Hanya ada satu orang yang tersisa di seluruh negara. Malam itu seluruh negara menerima keputusan untuk bergabung dengan Eropa. Pada malam yang sama, semua harga tiket pesawat meningkat drastis. Semua orang pindah ke negara tetangga. Hanya Henry yang berdiri di sana dengan tercengang. Tidak ada yang datang ke kota untuk membunyikan bel. Masih belum ada seorang pun yang berdiri di depan rumah ratusan juta itu. Hanya Henry yang berdiri sendiri. Supermarketnya kosong, makanan bertumpuk tinggi. Henry sangat taat aturan. Dia memindai harga setiap item. Dalam perjalanan pulang dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita. "Bisakah aku bicara denganmu sebentar?" "Tentu saja." Tapi ketika dia mendekat, itu hanya sebuah papan iklan. Dia berjalan di jalan seperti orang yang tidak berjiwa. Dia berhenti sejenak, tunggu hingga lampu berubah menjadi hijau sebelum menyeberang jalan. Tiba-tiba telepon di dalam mobil berdering. Dia segera menerima telepon itu. "Halo pelanggan, kami ingatkan bahwa hutang Anda sudah jatuh tempo. Waktu berlalu." Henry sekarang terlihat seperti manusia hutan. Dia tinggal sendirian untuk melindungi negara. Gunakan penyemprot air untuk menyiram tanaman. Setiap hari dia berkendara ke tempat kerja. Tiba-tiba telepon di kantor berdering. Dia berlari ke kantor. Peneleponnya adalah PBB. Mereka memuji prestasi negaranya. Tingkat kejahatan 0. Angka kematian adalah 0. Lingkungan ekologis yang tidak tercemar. Tidak ada epidemi, tetapi populasinya telah menurun. Hanya ada satu orang di seluruh negeri. KTT 7 negara akan menjadi KTT 8 negara. Selamat telah menjadi delegasi KTT. Jadi dia berlari ke aula dan berdiri di depan podium. Tepuk tangan meriah dari para anggota. Setelah konferensi Henry menelepon Bank Nasional. Biarkan nama organisasi menjadi namanya. Dan berhasil mendapatkan $3.000. Dia mengambil uang itu dan pergi ke supermarket, membuka penggerebekan. Dia mengambil semua botol anggur yang dia suka. Dan jangan lupa untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada gadis lainnya. "Halo adik cantik. Saya telah menjadi seorang taipan." "Halo Pak, selamat tinggal." Henry mengadakan pesta mewah. Saat ini, dia dan semua orang di rumah saling memberkati. Kakaknya mempunyai hidung berbentuk wortel. Rambut ibu semuanya bunga. Mereka semua mengangkat gelas untuk memberi selamat karena memiliki uang sebanyak itu. Kemudian dia pergi tidur untuk menyambut hari baru. Presiden kemudian menanyai direktur tersebut. "Mereka menangkap hakim tersebut beberapa hari yang lalu, jadi mengapa mereka melepaskannya?" Direktur menjelaskan, sumber uangnya diketahui pengirimnya. Setelah mendengar alasan ini, Henry sangat puas. Apa yang terjadi dengan misi yang diterima menteri sebelumnya? Mereka menemukan 43 kg emas tersembunyi di rumah mereka. Apakah itu juga dikirim oleh Sinterklas? Bukan emas asli, jadi lebih dari 20 jam tangan itu juga palsu. Henry selesai mendengarkan. Tampaknya dua kasus yang dia tangani mungkin menghasilkan banyak uang. Mereka berdua sedang menghadapinya. Dia dan pacarnya pergi ke hotel bintang 5 untuk bersenang-senang. Dan bahkan makan lobster, dan memberikan mantel kulit domba kepada pacarnya. Bahkan membawa pengawal untuk mengawalnya. Setelah ketahuan mencuri, polisi menangkapnya. Dia ingin menghancurkan semua bukti dan menaruh uangnya di mulutnya. Namun dalam beberapa hari setelah ditangkap, kedua pria tersebut dinyatakan tidak bersalah. Hakim dan gengnya berada di perahu yang sama. Hakim yang sebenarnya diusir oleh mereka dan tinggal bersama anjingnya. Menteri botak memberikan pendapatnya, sehingga orang dalam harus menggantungkan tanda di tubuhnya setiap hari, dan berdiri di jalan selama 6 jam, lalu mengajak wartawan mengunjungi rumah orang dalam tersebut. Melihat seluruh keluarga sedang makan, interior rumah diposting di jejaring sosial. Henry percaya bahwa penyiangan harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ketika semua harimau saling bertarung, dia mengeluarkan sebuah buku hitam yang ditinggalkan presiden lama. Di dalamnya dengan jelas sebutkan perusahaan bawah tanah, tentang uang dan proses koruptor. Yang jelas nama-nama yang ada di sana dirahasiakan. Namun Henry, dengan kecerdasannya, menemukan celah tersebut. Mereka menangkap direktur sebuah bank. Demi keselamatannya sendiri, setiap bulannya, sejumlah uang harus disetor ke kas negara. Jadi Henry menyiapkan koper penuh fluoresensi. Biarkan sutradara lainnya jatuh ke dalam perangkap, mengandalkan GPS untuk menemukannya. Saat ini, dia mengambil kopernya dan pergi ke lantai di gedung pemerintah. Omong-omong, Henry ingin tuan rumah mematikan listrik. Saat ini, bubuk fluoresen muncul di tubuh manajer. Begitu saja, dia terekspos. Dia ingin pergi secara diam-diam, tapi semua orang sudah menunggunya di sana. Menteri sekarang mengumpulkan para pejabat, pemimpin bisnis nol teratas. Dia menatap mereka, salah satunya adalah gadis desa, dan ada juga idola yang berpuas diri. Bahkan ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Mereka semua adalah boneka. Pejabat presidenlah yang berada di belakang layar. Melihat bahwa mereka semua dibebaskan, menteri segera memberikan selembar kertas kepada setiap orang untuk menangkap mereka secara resmi. Bos di balik kejadian itu kini tidak bisa duduk diam. Dia pergi ke Henry dan bertanya, "Aku tidak keberatan dengan urusanmu. Tetapi bibi dan pamanmu tidak membayar pajak apapun. Kami akan membayar penuh."
Awalnya saya berpikir jika saya melakukan itu, saya akan lolos. Namun tak disangka Henry mengundang juri baru. Petugas tidak boleh berbisnis sambil bekerja untuk negara. Kemudian dia harus menjual bisnisnya atau mengundurkan diri. Tapi mereka punya kebijakan untuk menghadapinya. Para pejabat kini menawarkan untuk menjual perusahaan mereka dengan harga mahal. Supermarket kecil yang dijual seharga 3.000 miliar, membuat seorang gadis tertawa dan tidak bisa berhenti tertawa. Dia menghibur Henry untuk tidak takut, karena dia akan menyelesaikan masalah ini untuknya. Pokoknya besok wakil komisaris akan dilantik di otoritas jasa keuangan. Pagi-pagi keesokan harinya, adik presiden telah mengambil beberapa langkah khusus. Mereka memeriksa kantor kereta api tempat Henry bekerja dan menangkap orang-orang korup. Tapi koruptornya sangat banyak, bahkan kamp penahanan tidak mempunyai ruang untuk menampung mereka, menyebabkan kekurangan staf departemen kereta api. Ini sulit. Adik laki-lakinya mengeluarkan koper dan membukanya. Di dalamnya penuh dengan uang. Setelah mendengarkan, sutradara tahu, para pejabat ini tidak ingin menimbulkan masalah, sehingga mereka berdagang uang. Dia ingin kamu membersihkan semua uang ini. Direktur marah dan langsung menulis surat pengunduran diri. Begitu saja sampai suatu hari, adik laki-laki wakil direktur juga mengumumkan pengunduran dirinya kepada pers.